berapa nih? Tanggal 1 Desember ya? 1 Desember 2025 berangkat ke klinik Kota 2. Kalau tuh gini aja ya. Ya. Cuma saya sih nggak mau di hadapan Allah saya jolim, itu aja nggak mau, karena aku khawatir Allah marah, gitu aja. Nah sekarang kalau jolim Tapi jangan kalau lagi direkam. Bismillah. Sudah sampai Husnul lagi tanggal 1 Desember ini. Kopi. Tempelan apa? tempelan itu tuh. Oh iya, di sini taruhnya kemana? Kita pasang. Di sini. Tapi Assalamualaikum. Salam. Dokter Oh, di dokter. klinik. Pakai topi ya. Kasih. Serat. Jam berapa sekarang? Jam 10. Oh, serat. Bismillah, Masya Allah, quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam situ ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jalannya kemana? Ke arah belakang? Kalau belakang situ. Ya, terus ke arah mana? Kuningan? Kita balik lagi ke sini. Oh gitu, ya udah. 30 menit cukup lah olahraga. Jam 10 nyampe. Atau setengah 11 paling lama. Ada mak, oh dempol. Suspek fraktur muskel. Suspek fraktur. Kalau minum kopi itu walaupun makan perut kenyang tapi nggak ini dong,
maksudnya nggak ngantuk tuh asli. Iya. Nggak pengaruh perut kosong apa perut kenyang tuh. Iya, iya. Bagi saya. Begitu. Tapi nggak pada saat ngopi nggak langsung ceresek nggak? Enggak. Enggak. Justru kopi itu yang menurut saya cocok loh. Cocok ya. Karena kalau kopi kapal api hitam apalagi ada bulan udah itu saya langsung pernah Wow. sekali saya pernah makan pedas udah gitu nyobain punya temen kopinya masih panas saya seruput 2 kali panasnya minta saya ininya Sampai ke punggung. panasnya minta saya udah jelek udah Ingat kopinya kopi apa? itu kopi kapal api Oh. yang plus gula Iya. dan sampai sekarang saya nggak pernah minum kopi itu karena emang satu itu pernah kejadian itu kedua emang perih kalau minum kopi itu. Nah sekali-kali Indo kopi dan itu sudah lama juga enggak. Minum kopi itu hanya itu dok, yang tidak bergula. Iya, iya. Baru saya berani itu juga waktu perjalanan. Iya, americano itu. Iya, iya betul. Apa mereknya americano atau Ya americano. americano? Iya. Yang sudah jadi di Enggak, kita bikin sendiri. bikin baru Oh, gitu. karena yang panas kita ini. Kan ada yang udah di ini ya di kulkas Iya, gitu. Macam-macam ininya lah, ada yang pakai gula merah, ada ini, cuman lebih enaknya tuh yang hangat. Iya, iya, iya. Cuman kan ini sudah lama tuh waktunya 1 bulan ya. Iya, Itu 1 bulan. kerasanya sampai sekarang yang dirasa ngap itu datang timbul atau terus menerus kok ini kok Ya, kerasa lama-lama kok. jadi datang timbul dok. Oh. Saya khawatir dari makanan. Nah, jadi kadang tenang, kadang-kadang iya, timbul gitu. ya seperti itu. Apalagi kalau saya pernah kemarin itu, saya udah sebenarnya udah enak gitu. Nah, ada makan ini, Mie. langsung malamnya kok jadi keras, udah gitu jalan gitu. Apakah benar-benar, apakah dari makanan itu pengaruhnya gitu? Makan mie goreng, mie Itu rebus, tuh kemarin tuh mie ayam. mie ayam. Oh bukan kayak Indomie Saya- juga ya, mie saya ayam yang di justru abang-abang di- ya? Indomie juga saya udah benar-benar sebenarnya udah anti lah, udah nggak mau dok. Karena Jadi, takutnya seperti iya. itu. Pernah Iya. makan mie, rasa ngap sama Begah, sesak, kayak begah gitu. ya, rasa begah kambuh ya. Iya. Selain begah, apa tadi? Ada nyeri-nyerinya? Keras tadi ya, perut Iya, rasa keras. keras. Oke, mangga diperiksa dulu tensi dulu ya. Saya kira ada. Itu pernah kan ada batu soda yang biji tuh dok. Iya. Saya minum itu emang enak tuh, jadi emang nggak kerasa ini. Nggak kerasa keras. Ya maksudnya ya nggak Begah kerasa juga keras. hilang. Ini juga hilang. Tapi di saat ini makan ya itu yang saya khawatir mungkin apa yang seharusnya saya tidak makan gitu tuh. Iya. Oke. Dari makanan apa gitu dok. Apakah dari sambal? Ya, terus apakah dari manis? Iya. Apakah dari apa gitu dok. Oke. Bisa dulu ya. Oh, 118 dok. Nanti sebentar lagi 2 kali lah kita tensi 2 kali jangan 1 kali. Sebentar lagi sambil saya periksa dulu perutnya tadi. Nanti habis periksa tensi lagi. siap. 190 pernah? 118. Belum pernah tahu tensinya tinggi. Saya pernah itu 170 dok. Saya tahu itu. Oh, jadi pernah. Nah, tahu. Saya iya mungkin nggak tahu dari apa kurang tidur, apa makannya, apa gitu. Emang karena driver mungkin pasti kurang tidur lah. Kan Iya. kadang-kadang malam harus jaga ya. Iya, betul. Oke, saya periksa dulu ya. Bismillah.
Pak sampai ini. Oke. Di sini ya, Iya. ini sih nggak lagi keras ya? Nggak. Ini enggak. Ya. Oke. Ini tensinya cukup tinggi. Apa kalau masuk ke dokter ada rasa takut? Enggak. Iya dok. Saya justru Rasa ini, kayak ini apa? Kayak agak Dokter, harus jadi siap-siap mental gitu ya. Saya ya begitu. Jadi kenapa saya tidak mau Kok? kayak ditensi, disuntik Iya. gitu tuh? Sebenarnya takut ya. Sebenarnya takutnya, wah ternyata sekian. Oh udah sini. Abang-abang oh bapak itu diabetes. Oh bapak itu yang saya Iya, sampai iya. saya menghibur diri saya Hibur dulu. yang ada diabetes, yang ada darah tinggi itu hanya di Prodia. Saya nggak punya sampai gitu dok. Iya. Aduh. Tapi- Makanya kadang-kadang pasien itu kadang kalau mau ketemu dokter tuh tekanannya tinggi. Ya, nanti kalau di Iya. rumah ditensi tekanannya sedang gitu. Betul. Makanya harus tensi 2 kali nih kan. Saya Ngobrol dulu ketakutannya santai gitu, Dok. kan. Karena emang tahu wah tensi saya tinggi ini. Iya. Gitu setiap kali ini awal tadi pasti tinggi saya. Gitu. Tapi Bapak sebenarnya tensi itu gini, bisa dengan lifestyle, nggak mesti harus berpikiran memang harus tetap diturunkan supaya normal. Kenapa? Karena kalau dibiarkan kan jantung nanti bisa gimana, Betul. bisa tiba-tiba maaf, Iya. bisa stroke apa. Betul. Tetapi kalau kita ngomong gini bukan ya itu yang bikin masyarakat takut ya. Iya. Tapi sebenarnya gini, justru kalau kita tegang semakin tinggi, lebih baik santai. Iya. Iya. Tapi gitu. bikin santainya itu Santainya itu yang aduh. susah ya. Jadi gini, Iya, Dok. jadi gini, ya memang harus di manage. Jadi gini, nggak mesti saya kasih obat dulu nggak. Tapi kalau ini mesti harus kasih obat ya. Jadi selama seminggu coba lifestyle. Jadi gini, garamnya dikurangi. Sebenarnya ini ada 2 jenis yang saya curiga, suspek ya. Artinya ini saya suspeknya gastritis ya. Ada radang pada lambung yang akhirnya bikin sesek tuh karena kan kembungnya itu menekan Iya. ke jantung. Betul. Bukan karena penyakit jantungnya, tapi karena Iya. kembung akhirnya kan Oh iya. menekan ke atas karena Betul. ditekan jadi begah gitu. Betul. Gitu ya. Tapi ternyata ada tekanan juga. Tapi nanti kita cek lagi. Bisa jadi tekanannya karena ketemu saya jadi ketakutan. Tapi kok melihat riwayatnya ada tensi juga sampai Iya itu. betul. Karena kalau di atas 140 itu sudah harus dijaga. Iya. Tapi kalau melihat usianya berapa Bapak? Saya 47. 47 ya enggak. Ya masih harus tetap ya jadi gini. Tensi itu nanti tetap dikontrol, Bapak kontrol. Sering aja kesini nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu dokter sama ketemu Bapak Mantri juga kan, Iya. Bapak Mantri ya ramah orangnya. Oh, baik. Jadi pasti nggak akan tegang gitu. Iya. Kalau ketemu jas putih ini biasanya tegang ya. Jadi ini Pak, nanti garamnya Iya. dikurangi. Iya. Nah, jatahnya kita sehari itu maksimal 1 sendok teh kecil, peres tapi juga jubung. 1 sendok itu tuh udah masuk dalam makan pagi, makan seragi, makan sayur. Apalagi kalau minumannya minuman yang beli-beli ya, kayak teh botol soso apa. Nah itu udah ada garamnya tuh, ada sodiumnya. Biasanya untuk penyedap sih. Betul. Nah itu semua dihitung tuh. Harusnya jangan lebih dari 1 sendok teh kecil 5 mg. Kalau lebih dari itu
Ya memang rata-rata penyakit di orang Indonesia itu ya karena dari kecil udah biasa makan yang namanya enak-enak, gurih-gurih ya, keripik-keripik, snack-snack yang ada pecin-pecinnya. Betul. Nah itu apalagi kalau itu ngemil. Tapi kayaknya bapak sih nggak ngemil ya, enggak ya? Suka juga buat nahan ngantuk ya, nahan ngantuk nggak jarang. Iya sih suka. Kalau pas lagi nyupir ya, pasti sediain sama ustadz Kalau ya. diem aja ini. Iya, nanti ngantuk Jadi ya. Sambil ngemil. Nah itu yang akhirnya melebihi dari jatah 1 sendok teh kecil itu. Kalau sudah tekanan seperti ini, mestinya sepertiganya lagi, sepertiga dari 1 sendok teh kecil itu 5 mg. Tapi nggak apa-apa. Sekarang sudah mulai kita lifestyle-nya, ya. Lifestyle-nya itu apa ya? Kita harus mungkin kayak apa ya? Apa sih kalau kata orang Jawa Tengah tuh semeleh itu apa ya? Santai, agak santai gitu ya. Jangan tegang mikirin penyakit. Kan penyakit sudah ada, tinggal relax dulu. Nah pagi olahraga Pak, jalan kaki 30 menit lah. Mungkin keliling dari sini, kalau lagi nunggu ustadz nggak mau diantar tuh Pak. Nah Bapak jangan duduk-duduk, santai jalan, tapi jalannya santai aja, santai kira-kira 30 menit. Enak di sini, udaranya segar juga kan, enak. Nah jalan. Nah itu untuk apa namanya ya, lifestyle-nya, garam dikurangi, terus olahraga jalan 30 menit, terus makanannya kalau bisa ada bonteng, timun. Timun ya, dilalap aja. Ya sekali makan 2, nanti makan siang 2. Jangan diapa-apain, nggak usah dibumbu, bonteng aja langsung ya. Tuh pokoknya bawa aja bonteng kalau lagi nyupir sekilo gitu. Bontengnya dibikin sayur lodeh dong. Nah, kalau dibikin sayur lodeh ada garamnya, ada santannya gitu kan. Nah, jadi itu ya. Nah, terus walusium, tahu walusium? Iya. Walusium ya. Nah, itu potong-potong dikukus, yang gede yang kecil nggak apa-apa, bebas. Yang gede ada juga kan. Nah, dipotong-potong dikukus buat lalap makan. Nggak usah pakai sambal juga nggak apa-apa. Kalau pakai sambal itu ada garamnya lagi, iya kan, ada pecinya lagi, tambah berat lagi, iya kan, pasti. Nah, itu Pak. Terus minum air putih, ya. Itu tadi di lifestyle-nya dijaga. Terus ada bahagia, jangan suntuk aja. Bahagia itu sederhana. Kadang-kadang Bapak duduk-duduk lihat bunga tuh bahagia, jalan-jalan sambil lihat pemandangan bahagia. Jadi problematika manusia itu kan banyak ya. Namanya orang hidup pasti ada problem. Macam orang kaya, orang miskin, mau orang sakit nggak sakit, semua ada problem. Tapi kita manage bahwa bahagia itu selalu ada. Yang tidak ada bahagianya sama sekali itu cuma di neraka. Kalau di neraka sudah nggak ada bahagia lagi. Kalau di dunia tuh masih banyak bahagia yang bisa kita capai ya Pak ya. Nah itu coba nanti dipantau selama 1 minggu. 1 minggu sambil tensinya terus dijalankan di tensi. Nanti kalau ada tensi ini nanti saya kasih obat aja dulu ya Pak ya. Iya mungkin untuk menurunkan gula juga, menurunkan tensi. Cuman tensi itu bisa nanti naik lagi karena memang kondisinya gini Pak ya, umur kita sudah lebih dari 30 tahun. Jadi pembuluh darah sudah mulai pada kaku. Umum semua orang juga sama. Namanya semakin tua itu pasti mesin-mesin tubuhnya sudah pada kaku Pak. Nah kalau masih muda makan garam banyak, pecin apa, dia pembuluh darahnya masih bisa melar, jadi alirannya masih tetap lancar. Tapi pada saat kita udah tua, nah pembuluh darahnya udah kaku, tambah lagi ada mungkin gula segala macam itu bisa menyebabkan tekanan jadi tinggi Pak. Gitu. Nah makanya olahraga juga salah satu trik sehat dan awet muda kan. Awet muda bukan berarti harus kayak umur 17, artinya pembuluh darahnya itu bisa elastis. Gitu. Nah seperti itu. Itu kan lumayan kan turun tuh 169. Setelah berapa menit ini? Nah, ini istrinya jauh dah? Kebetulan istri saya di dapur dok. Oh, deket aja. Iya, tiap hari ketemu. Ya kalau kangen tinggal ketemu aja Pak. Iya tiap hari. Oh. Gitu. Tapi barangkali ketemu istri malah justru stres ya. Bisa juga. Kalau udah perkawinan yang ke-20 tahun. Dari olahraga mungkin dok. Karena emang
Karena emang kalau Ini turun beneran loh. udah makan, naik ke mobil, AC, udah tuh. Itu Iya. yang bikin ini tuh. Iya, kalau hati bahagia, relax, ya aliran darah juga nggak terlalu kenceng gitu. Kalau bekam bagus nggak dok? Bekam? Kalau bukan sih sunnah Rasul ya, bagus-bagus aja sih kira ya. Iya. Kan salah satu ikhtiar ya. Tapi sih memang aku belum belajar sih tentang itu ya, tentang bekam ya. Cuman karena itu sunnah Rasul mungkin insya Allah bagus aja ya. Cuman yang saya sarankan sih itu tadi, mungkin obat sih tetap saya kasih ya. Iya dok. Di sini yang sedia kan amlodipin aja ya. Tapi juga ini kan ada ini juga ada emahnya juga kayaknya ada peradangan, ada iritasi lah mungkin. Awalnya iritasi lambungnya karena apa? Ya makan sih kenyang, cuman makan sering tapi kondisinya itu mungkin nggak ketidakteraturan hidup juga, ya kan? Jadi ketegangan itu yang menyebabkan asam lambungnya naik. Nah saat asam lambung naik, kebetulannya belum makan minum kopi, kan iritasi ya. Tambah juga kadang-kadang juga makan mie pedes apa, sebenarnya nggak salah sih mereka nggak salah, kopi nggak salah, cuma yang salah nggak salah, cuma waktunya nggak tepat pada saat ngopi, saat lagi tegang, lagi belum makan nasi misalnya, belum ketemu rumah makan yang buka, mungkin lagi perjalanan malam ya, untuk menahan ngantuk, ya udahlah minum kopi gitu ya. Terus kebetulan juga yang dimakan itu snack misalnya kayak pilus yang mungkin gorengan. Nah kebetulan asam lambung naik, yang dimakan kopi, yang minum kopi sama tolak angin juga punten ya. Maaf ya, mereka tuh bilangnya jamu, tapi sebenarnya saya pernah tahu sendiri itu ada kayak sejenis obat-obat kimia juga dimasukin gitu. Untuk apa sih? Supaya orang tuh setelah makan tuh terasa enak, cepet gitu. Jadi saya kan dulu kuliah di Semarang ya. Ternyata ada juga dimasukin kayak antalgin kayak gitu. Gitu. Jadi ya nggak tahu ya kalau sekarang ya, kalau bikin sendiri beda. Bikin sendiri kan kunyit diparut, apa pasti. Itu kalau kunyit bagus nggak dok? Minum kunyit? Bagus, anti radang, itu kan antioksidan juga. Itu baiknya saya udah 2 hari ini, jadi istri tuh kalau mau itu bagusnya diminum pagi hari apa malam hari dok? Dalam keadaan perut kosong kali ya, iya, supaya betul. langsung meresep ke syukur-syukur kasih madu. Ya, jadi kan kayak kasih salepnya lah gitu. Bagus aja gitu. Tapi bikin sendiri, jangan yang ada di dalam obat-obat kayak yang dijual di pabrik-pabrik. Kalau pabrik nggak menjamin nggak ada isi macam-macam yang lain gitu. Takutnya itu menjadi ketergantungan, tambah juga bisa jadi iritasi. Tujuannya untuk masuk angin, padahal masuk anginnya karena kembung, ngap, dan begadang malam. Nah, belum sarapan udah minum kopi, akhirnya sebenarnya hanya cukup istirahat aja sih. Tidur. Oh ya, satu lagi, ini sama, istirahat juga harus cukup, terutama malam hari. Kalau memang ngantuk ya, kalau memang nggak harus ngejar waktu ya tidurlah, atau mungkin kalau mau berangkat tidur dulu. Gitu, jadi nggak begadang, sebelum tidur makan dulu gitu kan. Nah ingat, itu saran saya adalah olahraga, garam dikurangi, jangan lupa garam yang tersembunyi tuh jajanan keripik, ya pilus, garuda, kacang goreng, segala gorengan itu ya, itu tersembunyi, itu kita nggak sadar. Kadang minuman botol yang di supermarket ya, kopi instan yang udah jadi gitu kan. Mineral air putih gitu, kayak aqua, kayak mineral itu bagus nggak sih dok? Sebenarnya air putihnya bagus ya, air putih bagus, cumanya yang kalau saya orangnya agak rewel ya, maksudnya gitu agak
itu botol dari pabrik sampai ke tangan kita itu kan melalui truknya kena panas di jalan, kan botolnya dari bahan kimia, Betul. nanti memuai masuk ke air. Iya. Nah ini yang saya pikirkan, oh di jalan kepanasan truknya, mungkin ngetem, mungkin macet. Nah di dalamnya isinya air galon ya, bagusnya ya seperti ini, air dari pegunungan langsung kita itu gitu ya, terlepas dari bakteri kuman bakteri apa, pokoknya intinya airnya yang mau dimasak dulu terserah gitu. Tapi air yang bagus ya air yang dari alam langsung. Kalau dari memang betul dari sana mungkin pabriknya ngambil dari alam, tapi proses perjalanannya itu dengan plastik yang membungkus botolnya itu. Nah itu, jadi ya air putih bagus. Apa kalau tadi udah lifestyle-nya di olahraganya, makannya, istirahatnya ya, terus bahagianya juga pakai bahagia Pak ya, hidup tuh pakai bahagia. Makan tempe bahagia, dikukus tempenya, dibikin dibikin botok ya, nggak pakai goreng, itu bagus. Nah mungkin kurang sementara ini cabai nggak salah, cuman cabai mengiritasi, jadi pedes-pedes kurangi dulu, apalagi pedesnya dari mie instan ya, itu nggak dulu deh ya. Gitu. Coba makan yang alami yang kayak orang jadul lah. Boleh dikukus ya, boleh gak dipakein apa-apa. Iya. Makan pepaya langsung dimakan, bonteng langsung dimakan. Tadi walusium langsung dikukus langsung dimakan. Gitu aja Pak. Dari pola-pola hidup seperti itu nanti tensi ini aja baru nggak tegang ketemu dokter udah turun. Lumayan turunnya lumayan banyak dari 190 ke 169. Apalagi nanti ketemu istrinya paes ya kan, terus happy berdua minum kopi ya. Masih dua istrinya katanya. Beliau udah dua soalnya. Oh gitu ya, gampang ya, makanya kalau udah bahagia kan nanti rezeki ngalir. Kata guru tuh, kalau hati kita bahagia itu tandanya syukur. Kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya sama Allah. Bukan tidak mungkin nanti isinya 2 atau 3. Oke, yang penting bahagia lah ya, bercanda gitu ya. Oke, jadi itu aja. Nanti saya kasih obat untuk tekanannya diturunkan, tapi nomor satunya lifestyle selama seminggu harus dirubah. Kalau bisa selamanya dirubah lifestyle tuh, pagi olahraga, istirahat cukup, malam makanannya tuh juga dijaga tadi penjagaannya ya. Makan orang hutan, pepaya petik makan, bonteng makan, nah gitu aja. Kukus, godong, garamnya dikurang-kurangi. Coba makan nggak pakai garam, pepaya nggak pakai garam juga enak, bonteng nggak pakai garam enak ya. Gitu. Jangan selalu pakai garam atau pecin itu. Insya Allah nanti ini lagi seminggu lagi kontrol, udah bagus lah tensinya ya. Kalau udah tensinya bagus, terus bukan berarti terus nanti ini lagi ya, bebas lagi ya. Obat mahnya apa di sini ya kemarin gitu? Obat mah kita adanya antasida Ya, aja. Kalau sudah nggak engap ya ini sih hanya untuk menghilangkan gejala aja, bukan mengobati. Artinya kalau dikasih obat ini berarti iritasi lambungnya sembuhnya sih nanti dari madu, dari pola hidup, nggak stres, asam lambungnya nanti lambungnya diperbaiki ya dengan makanan-makanan yang sehat. Insya Allah itu baru sembuh namanya. Tapi kalau ini hanya menahan begahnya, seseknya, apanya gitu aja ya. Jadi kalau obat kayak gini nggak mesti harus langsung habis. Tapi kalau tekanan darah itu mesti memang harus terus dikontrol. Kalau tekanannya udah bagus ya nggak usah pakai obat, pakai lifestyle yang terus dijaga gitu ya Pak ya. Iya, siap. Berarti Bapak ingin punya istri lagi? Ya kalau ini sih boleh aja ya, boleh aja. Kalau ingin kan boleh, tapi memang pusing ya Pak ya. Satu aja udah pusing, apalagi 2 ya. Boleh minta. Ayo boleh. Apa bercanda tuh boleh supaya nggak tegang gitu Pak. Iya, biar Supaya jangan takut ketemu dokter lah, ya kan? Nah kalau dokter tuh anamnesisnya harus banyak cerita sih Pak. Kalau nggak banyak cerita saya nggak tahu penyakitnya apa. Ini kadang-kadang kalau banyak cerita nggak tahu tensi. Dok, kalau batuk tuh bisa lama gitu dok.
Coba di lifestyle aja dulu. Pak, siapa namanya? Pak Eman. Aman. Umurnya berapa, Pak? 47 Alamatnya? Pancalang di bumi dong. Saya pikir orang Hong Kong, Pak. Akal sih. Ya, sehat-sehat ya, Pak ya. Ya, dokter atur Iya, nuhun. iya, sami-sami. Ininya Nasihatnya bisa dijalankan ya. Iya. Minum air putih, kalau ada madu, tambahin madu. Iya. Jangan di madu, madu. jangan madu. Kasih dok. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Itu mungkin. Minta izin katanya masih ada dokter. Ini dok, keluhannya tuh kebasnya tuh. Itu sampai kesini kesini. Kebas? Ini juga sekarang tuh. Ini titik-titik ini tuh. Ini gitu ya. Oh, siapa? Geremet-geremet gitu. Sering kebas. Oh. Terus kalau tidur lilir apa gimana ya bahasa Indonesia Apa suka terjaga, suka terbangun. gitu. Ini tuh sakit. Kita tensi gitu. Biasanya tinggi juga. Tapi kayaknya ini sih nggak tensinya nggak tinggi. Ya kan? Ketawa baik, datang ke dokter juga udah seneng-seneng aja tuh. Nggak syukur kan? Sakit. Sering kesemutan. Latihan itu Enggak, kurang bukan nyetor, harusnya kurang nerima gitu. Nerimanya tuh. Soalnya kodenya kan gini-gini. Iya, gini. Ini tuh kayak Tangan yang kiri aja tapi Bu. dua-duanya, tapi yang paling parah ini tangan kiri. Kesemutan. Kalau kesemutan ini mah kalau di gitu ngepray apa terus hilang, ini mah enggak gitu tuh. Ini udah berapa lama nih? Udah 181 per 150. Kan Wah, tinggi kan. ini angkatan tinggi kan? Aduh. 1 per? 181 per 150. 158. Emang dari dulu gini Bu? Maksudnya tekanannya udah tinggi? Kadang-kadang. Kadang kan saya tensi juga memang ada kadang tinggi. Oh, gitu. Enggak stabil dah. Tapi kebanyakannya mah rendah ya Pak ya. Tapi ini saya masih curiga apa karena belum kenal sama saya, terus ketakutan, terus jadi tekanan darahnya tinggi apa? Ketakutan karena jas putihnya. Ini apa mungkin karena nggak tahu ini pusing Oke, mikirin gitu. Nah, saya tahu pengen dengar ceritanya dulu. Mulai kapan ini? Udah lama. Udah lamanya tuh sini. berapa lama? Pas udah lama sih dokter. Setahun, Enggak sih, setahun mah 2 bulan, lebih. 3 bulan. Soalnya gini dok, tadinya tuh saya tuh sakit ini, meningkat tuh, sakit kayak gering-gering, kolesterol. Terus udah diperiksa kolesterol, dikasih obat dari sini udah turun. Tapi sekarang juga kadang minum kolesterol, obat simtasati. Terus langsung kesini tuh gitu, geremet bisa langsung pegel. Kolesterol yang ngasih tahu, ini kolesterol siapa? Dokternya? Di apotek, di ini tuh dok. Diberi simvastatin. Iya, di sini minta, di sini. Udah tiap ini. Tapi berapa? Enggak. Miligram? Kadang yang 10, kadang yang 10 miligram, kadang-kadang 20. Iya. 10 miligram. Iya. Sehari berapa kali? Enggak ini. Kalau malam enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Kalau ngerasa ini sakit, ini teguk keras, baru minum. Oh gitu. Enggak tiap hari gitu. Enggak tiap malam. Iya. Tengkuknya keras dan kaku ya. Tapi yang paling parah ini nih. Sampai kesemutannya sampai ke Sampai ke sini. oh Tegang keras. Terus kalau tidur tuh ini tuh bangun tuh sakit. Sakit keras gitu tuh. Dokter. betul. Sampai ke siku ya, siku ini yang paling parah tuh udah berapa lama? Paling parah kerasa kok Ada ini 3 bulan, 3 bulanan ya. 3 bulan, 4 bulanan. Padahal minum simvastatin rutin. Kadang-kadang Kadang-kadang kalau aja. habis
stok sih ada, kalau enggak minta ke sini gitu. Kalau malam aja diminum. Minum. Tapi enggak tiap malam. Katanya takutnya tuh lagi nggak diperiksa udah turun takutnya ngedrop gitu. Jadi kalau abis minum Sinfas terus terasa enak, hilang semutnya kesemutannya. Yang di sini Tetep yang aja? bilangnya teh, yang dibeli Kak yang di ini, tangan mah tetap baik. tetep aja ini. Ini sekarang juga masih gini. Masih tiap- aja. Kalau boleh tahu, kalau Iya. pagi sarapannya apa? Gimana ya? Kalau tadi tuh, kalau misalnya di rumah, Iya. kalau nggak lagi di sini mah, paling air putih saya makan siang. Kalau udah beres baru makan. Siang makan. Makannya apa biasanya? Ya masaknya apa aja kan? Gitu. Sayur asam. Tadi seringnya ayam, gorengan. Suka Ya, gorengan nggak? suka. Misalnya pagi nggak sarapan nih, tapi makan serabi sama gorengan. Enggak pernah beli. Enggak. gorengan. Nasi kuning, Enggak. nasi Enggak uduk, doyan. enggak doyan. Terus Paling langsung makan apa yang dimasak, tumis kangkung, apa iya. sambal, apa Gitu gimana aja ya. gitu. Siang juga gitu. Iya. Tapi suka nyemil nggak? Bisa keripik. Oh, suka itu Suka ya. ya. Hobi ya. Susah. Atau tiada hari tanpa itu enggak? Ngemil. Kalau ngemil kan biasanya enggak kerasa tuh. Iya. Dapat 2 bungkus 3 bungkus, betul ya? Iya. Apa tuh? Biasanya singkong. Kalau singkong sih jarang. Apa yang keripik singkong? Iya. Yang banyak bumbunya itu? Paling Bumbu-bumbu. apa ya, kerupuk-kerupuk gitu apa terus Kalau makan harus pakai kerupuk ya? enggak salah. Enggak selalu. Tapi yang jelas di sela-sela waktu makan kita harus ada keripik lah gitu. Harus Kalau ada habis kacang-kacangan. makan, habis makan tuh senangnya tuh Senangnya tapi ngemil. yang asin gitu. Ya, habis makan suka ngemil tapi yang asin. Kalau misalnya sekarang lagi shift di dapur ya Iya. sarapannya gimana, ada di dapur di sini di pondok. Iya. Boleh tahu contohnya apa kira-kira yang enak, yang kesukaannya ngemil apa tuh? Yang biasanya yang suka dibeli di ini kan Indomaret apa? Apa contohnya? Ya itu yang kayak kue bintang gitu, kayak apa sih Neng kue namanya tuh bintang. Neng, kayak gitu asin-asin. Iya. Kalau makaroni itu kurang hobi. Oke. Coba sekarang kita tensi dulu lagi. Oh, Tensi dulu lagi. udah ini tahu. Ari tensi sih mulai ketahuan mulai kapan nih? Memang dulu udah tahu ya tensinya memang tinggi. Tinggi enggak ya Pak, Naik turun. naik turun aja. Tapi pernah pertama kali tahu tensinya tinggi kapan? lupa atuh. Mungkin masnya ingat kayaknya lagi enggak. Tapi udah tinggi, aduh tinggi. Minum amprodipin apa ya? Udah katanya normal. Kalau misalnya itu kadang tinggi lagi, tapi enggak sampai kayak gini ya, paling 130. 30 Umur saya 49. Usia berapa ya? 49. Sekarang? Iya. Oh, kelihatannya masih kayak Mau 35 gitu ya. Oh, Iya. 49. Iya. Udah mau mantu. Udah punya mantu satu, cucu satu. 169 pernya agak tinggi 142. Udah mulai turun 169 per 142. itu kan turun kan? Apa Ya kan? karena mungkin habis bolak-balik kalau di dapur Iya. mungkin. Tapi nggak takut sih kan udah biasa masuk ke klinik ya. Oh enggak. Biasa minta obat. Cuma kalau misalnya ini mau periksa tuh ini salah takutnya kenapa, penyakit apa gitu ke dokter. Iya. Terus sama ini ngilu, pinggul ini kesini tuh. Kalau tidur ngilu, kalau jalan nggak tahu kenapa itu. Coba ini. Pernah jatuh? Pernah jatuh pernah, tapi pas di dapur kan tempat cucian tuh begini ada tembok. Saya kepleset duk ke situ, pas emang sebelah sini langsung ke bawah lagi. Oh, saat itu sakit nggak? Saat itu Enggak. Wah, biasa aja. Biasa aja. Cukup tinggi ya? Enggak sih, paling sedikit Coba pleset, cikrek itu tapi Mm-mm. pada tuh yang jatuh. Iya, ini kan datar tempat cuci, ada temboknya kan. Kalau saya tuh kalau saya tuh kepleset sejak ke sini ke tembok langsung ke bawah. Kayak gini aja tuh. Ya. Tuh. Sekarang tuh. Sekarang minum. Kapan itu jatuh? Udah lama. Tahun-tahun kemarin. Mungkin ya teh? Iya. Ini aja dari sini. Oh, aku lihat.
Bentar ya. Iya, kok saya nyapa ya. Mau pulang? Enggak juga sih. Ini kok ada antiplas itu tuh. Iya. Masuk angin. Ini SMP. Ini koyo. Oh, iya kayu. Kenapa? Masuk angin. Suka apa ya? Iya, kayak tapi kalau oh, mau 50 nanti. Makanya. Kemarin kan ya. 50. Aduh, ada apa ya? Kelihatannya soalnya ramah ya. Jadi awet muda. Iya. Tapi kalau Itu sakit ini tuh. iya. Habis jatuh 1 tahun yang lalu ya. Kepleset lah ya. Kepleset. Kalau tidur tuh nggak nyaman kalau terlentang tuh. Pinggul. Banyak keluar. Pinggulnya sakitnya gimana? Terasa linu-linu tuh ya? Yang ini saja sebelah. Sampai ke sini. Sebelah kanan ya. WA dulu ada dokter ini nggak ada. Dokter mau keluar setengah 11. Iya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya dokter. Iya, mudah-mudahan nggak Kalau apa-apa. misalnya kecil asam urat itu gimana sih? Kalau asam urat mesti harus dicek. Biasanya orangnya tuh sukanya makan pink, jeroan, ati, ampela, usus. Suka? Suka tapi nggak sering. Enggak terlalu sering. Jadi gini, ini kan ada aliran darah nih. Jantung lompat cet, alirannya kan masuk ke sini, masuk ke otak, masuk ke mata, masuk ke badan, ke kaki, semuanya dialirin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tuh untuk ngasih makanan. Nah, kenapa bisa kesemutan? Kenapa? Karena alirannya berarti kurang lancar. Nggak lancarnya perlu dipertanyakan kenapa nih? Kenapa nggak lancar? Mungkin ada kalau selang di rumah selang goreng gitu. ada Sumbang. ya bertahun-tahun dipakai terus lama-lama kan mungkin ada lumut-lumut nempel-nempel. Iya. Kalau kita lumutnya dari mana? Dari snack ciki-ciki, gorengan, santan, jeroan, apalagi kalau minyaknya udah hitam getem dipakai terus. Iya. Ya kan? Kalau orang jualan ya punten masa sekali goreng langsung dibuang kan? Iya, Eman-eman pasti kan digoreng lagi, goreng lagi. benar. Nah, jadi apalagi kalau ya punten maaf masak buat orang banyak kan minyaknya sepanci Iya. masa sekali goreng buang, Iya. goreng buang kan Paling 2 rugi. kali. Paling enggak ya mungkin lihat aja kalau hitam itu berarti jenuh. Nah, jenuh tuh lama-lama kan kita makan gorengan nggak cukup 1 kali. Iya. Ayam digoreng, bumbu digoreng, Serba apa digoreng. digoreng. Kan pembuluh darah kita udah nggak muda lagi. Kalau kita sudah tua, pembuluh darahnya tuh nggak bisa melar. Kalau waktu masih muda, sempit menyempit, pembuluh darahnya bisa melar. Kayak pelembungan tuh bisa elastis gitu. Jadi aliran darahnya tetap lancar. Nah, pada saat kita udah si ininya banyak Lumut. ya lumutnya dari kolesterol, segala gorengan, Iya. apalagi suka makan keripik, Iya apa segala yang digoreng di pabrik itu kan minyaknya nggak mungkin sekali pakai dibuang, pabriknya rugi dong, ya kan jebot. Nah, kita aja cemacem ya. Iya. Nah, lama-lama kan nih, ya. Nah, akhirnya apa? Ya aliran darahnya macet. Ya untung aja nggak sampai maaf punten ya jantung, stroke apa. Tuh, makanya Tekanan jelas nih udah kena nih tekanan ya tekanannya. kolesterol kemana-mana Iya, ada. pegel kan nih pegel ya kan. Apalagi olahraganya nggak ada. Kurang. Ya kan, olahraga tuh bukan hanya nyapu, ngepel, tapi olahraga teratur ya ritme. Misalnya 30 menit jalan kaki. Nah sekarang ibu mulai sekarang sama. Kalau pagi jalan kaki, olahraga. Ya mungkin dari rumah ke sini jangan naik motor baik, jalan kaki. Ya. Kalau malam apa sih? Kalau misalnya rumahnya sekitar sini yang Iya, dekat iya. ya mungkin suaminya naik motor nganter di belakang, ibunya jalan kaki. Gitu. 30 menit aja, jangan banyak. Apa supaya nanti kan apa terbakar.
nggak bisa kalau di piring lemaknya pakai sabun, kalau di dalam masa kita suruh minum sabun, ya kan kita dibakar. Minumnya air hangat, jangan suka minum es lagi. Suka minum es? Iya. Nah, es sudah jauh. Jangan, kalau usia udah 40, air hangat. Air hangat, air putih. Jangan air manis. Kalau manis minum manis madu, kan ibu udah manis. Nggak perlu ditambah manis lagi. Seneng. Kalau teh Oh, manis masa kan gitu sudah emang manis? jarang dokter soalnya. Tapi kalau misalnya udah ngerasa lemes banget tuh baru minum teh Nggak boleh manis gitu. manis sekali tempo nggak masalah, tapi jangan dijadikan setiap makan harus teh manis, apalagi pakai es. Esnya udah lempar, minumnya air hangat. Bangun tidur coba ya sekarang nih ya, mulai sekarang nih. Kan kalau tekanan seperti ini nggak boleh dibiarkan, harus kontrol rutin. Tapi lihat seminggu ini kalau ibu melakukan pola lifestyle yang sehat. Satu, ibu olahraga kalau pagi seminggu aja dulu coba 30 menit jalan kaki ya. Terus yang kedua, ibu makanannya keripik lepas dulu ya, puasa dulu lah. Kita biasa puasa sehari nggak makan apa-apa juga bisa. Sekarang cuma keripiknya doang aja dilepas ya, nggak makan nyemil lagi, nggak. Kalau nggak makan ya, kalau nggak waktunya makan ya jangan ngemil pokoknya ya. Udah tidak ngemil, Ngemil aja. jauhi kayak ngemil. Kalau perlu ditulis, dicatat apa nasihat dokter, dicatat ya, tidak ngemil ya. Nih ya, tidak. ya. Pokoknya ya. Asin apa Ini, pokoknya jangan ngemil. aduh ada lebah, lebah nih harus dikeluarin nih, genteng ya. Aduh dikeluarin dulu, jendelanya dibuka dulu. Nah, udah cukup langsung, langsung. Nah gitu ya, jadi ngemil dikurangi, olahraga, coba makan timun. Ya, itu Lalapnya juga. timun ya. Kalau direbus Sekali aja. makan, masa direbus nggak apa-apa, langsung berabot aja nggak apa-apa. Mau direbus juga boleh, yang penting jangan dikasih garam. Enggak. Ya, Iya, udah terus ada kalsium, ya boleh. Pepaya dimakan, ya. Terus kalau bisa makannya jangan pakai terlalu banyak garam, karena sehari itu maksimal kita tuh 1 sendok teh kecil aja 5 mg, tapi udah tercakup ke semuanya, termasuk keripik, termasuk nasi. Kan kita masak sayur pasti pakai garam, tambah lagi pecin. Pecin ini sodium juga, garam juga. Nah, apalagi kalau sudah tekanannya seperti ini, mesti sepertiga lagi dari teh. 1 sendok teh itu sepertiganya aja. Sedikit aja. Iya, kalau yang normal masih boleh 1 sendok teh. Peres. Seharian. Udah termasuk dari yang ada di teh botol, kan teh apa yang segala ya. kayak minuman-minuman yang enak-enak di supermarket itu sudah dikasih garam itu. Itu ya, jadi ada penyedapnya lah. Kita kalau makan bikin kolak juga kalau nggak dikasih garam kurang sedap kan, pasti dikasih garam. Tambah lagi kalau masakan tuh ya, insya Allah minum air putihnya yang banyak, istirahatnya yang cukup. Kalau malam jangan begadang ya. Jangan begadang. Setengah 2 bang. Setengah 2 apa-apa, yang penting tidurnya jam 8. Habis sholat isya jam 8 udah tidur, jadi tidurnya cukup. Kalau saya abis sholat isya jam 8 tidur tuh paling jam 9 cukup. Ya pokoknya harus cukup tidurnya. Kalau kepengen sembuh, kepengen sehat, maksudnya ini untuk tekanannya nih, tekanannya ya. Ini tekanan. Untuk kesemutannya juga nantinya akan berpengaruh juga dari sisi makanan dan lifestyle tadi. Penting karena kita nggak mau ketergantungan obat kan. Jangan ketergantungan obat. Ya, dari makanan kita bisa mengobati, dari lifestyle kita bisa mengobati ya. Itu. Nah, juga bahagia, jangan suntuk mikirin penyakit diobatin aja. Ini bahagia sih udah pasti ya. Kalau misalnya tidur udah kebas ke sini semua tuh. Tempe jangan digoreng, dibotok. Ya, bening-beningan kayak apa, oyong dibening. Beningnya nggak usah pakai dioseng bumbunya pakai minyak lagi. Nggak usah, tinggal godok aja, godok bumbu langsung plung aja dah. Nggak usah mikir digoreng lagi. Nanti baru garamnya dikurangi, udah ngasar-ngasarpan dulu lah istilahnya. Kembali ke hidup zaman jadul, kayak kita kalau hidup di hutan tuh, hidup di hutan ya, metik pepaya langsung makan. Apa namanya, metik apa buah langsung makan. Jadi jangan misalnya pisang dikolek tambah garam lagi apa, pisang langsung dimakan aja.
Ya, jadi kita pikirkan aja kalau seandainya kita hidup di hutan tuh, kira-kira makannya seadanya, nggak ada kompor, nggak ada minyak, nggak ada apa-apa. Wis petik makan gitu, yang penting hidup gitu aja, penting bisa makan lah. Insya Allah dikukus jagung, dikukus apa, dikukus udah. Coba lihat seminggu, mudah-mudahan nanti tensi juga akan bagus. Karena nanti dikasih obat pun, ya itu tetap kita nggak mau ketergantungan karena tensinya harus selalu dikontrol. Jadi ibu nggak ada saya pun tetap kontrol ke sini. Gimana tensi ada perubahan nggak? Emang dokter tiap hari apa? Saya Senin sama Selasa aja. Jadi nggak apa-apa nanti ada saya kontrol lagi. Tapi kalau tensi masih harus tensi lagi juga. Nanti kalau tensinya bagus kan ibu semakin semangat. Oh iya ya benar kata dokter ya. Saya olahraga makanya udah nggak keripik-keripik lagi. Garam juga. Pokoknya paling banter dari makan pagi, siang, sore, ngemil dan sebagainya itu cuma 1/3 sendok teh beres. Kan sedikit banget tuh. Iya. Ya, tapi kita nggak usah sedih karena orang di hutan zaman dulu waktu kita masih jadi orang purbakala, Nabi Adam nggak ada kompor, nggak ada apa kan, makan yang ada aja bisa hidup, Iya. ya kan? Iya. Nah kita kembali ke situ aja dulu, ibaratnya tirakat dulu lah gitu ya. Iya. Kalau pengen jalan itu tirakat lah dulu ya. Jadi bagus juga ada puasa-puasa tuh ternyata sehat kan? Iya, jangan apa ngemil terus aja ya kan? Kan akhirnya ya makanya mulai sekarang dipuasain. Insya Allah penyakitnya bisa terkontrol. Nggak apa-apa, jangan merasa takut. Oh dia nggak apa-apa. Ini bisa dikendalikan dengan nggak mesti harus dengan obat lah. Ini obat kalau kepepet, oh kok tensinya nggak turun-turun, bagus lah gitu ya kan. Kalau tensinya masih baik-baik aja ya. Tapi ini enggak dokter enggak kenapa-napa gitu. Ya ini gambarannya adalah ya bukan ya namanya penyakit bukan nggak kenapa-kenapa ya harus dipikirkan maksudnya harus tetap di enggak kalau secara saya sebagai dokter ya arahnya ya ke situ tadi ini aliran darah kan nggak lancar bisa jadi karena kolesterolnya tadi ya kan pegel-pegelnya udah jelas ini pasti kalau alirannya nggak lancar ya pegel lah gitu pegel. Coba nanti ibu kalau udah di reset ya tubuh kita nih di apa ya ibaratnya di reset tuh apa ya di regen lah kalau mesin tuh. Jangan ibaratnya kita punya mobil baru pun ya kalau babat terus ayo Jakarta, Bandung, Surabaya terus nggak pernah diservis. Nah ibaratnya ini ibu lagi di servis nih, servisnya dengan cara apa? Servis, nggak makan keripik, makannya kayak orang apikan tuh, makannya aduh nggak boleh ini, nggak apa-apa kita, namanya orang pengen cantik juga ada usaha gitu. Kita mau sehat juga ada perjuangan lah, perjuangan tadi puasa, nggak makan keripik, nanti ibu tuh glowing, bukan hanya glowing badannya, sehat, langsing dalamnya tuh ibaratnya kayak dibuang yang kotor-kotornya tuh. Gitu. Ini sumbatan-sumbatan. Nah, gitu ya. Nanti coba ketemu saya seminggu sekarang puasa nih. Ya puasanya bukan yang kayak tiba makan kayak dia diurus 3 hari nggak makan, nggak usah yang gitu-gitu amat. Udah kita tetap makan tapi sedikit yang sehat-sehat gitu. Nggak apa-apa banyak tapi pepaya 1 geluntung. Ya kan? Nggak apa-apa. Bonteng 1/2 kilo habis sehari nggak apa-apa gitu. Yang penting buah, nggak pakai digoreng, nggak pakai garam, nggak pakai apa-apa. Misalnya, kok masih lapar ya ngemilnya bonteng. Oh kok masih lapar juga ngemilnya walusim dikukus. Oh aduh lapar lagi, oyong digodok. Rasanya bosen nih kayak gitu-gitu aja. Oke di bening, ya kasih sedikit apa gitu loh ya. Tapi kalau kita berpikir lagi, saya mau sehat pasti bisa. Garamnya dikurang-kurangin, iya niat tuh. Kecuali kalau saya minum obat kimia baik nggak apa-apa lah, ada efek samping juga nggak masalah. Yang penting sayanya enak hidupnya, ya beda kan semua harus ada bayarannya. Kita mau seenaknya hidup tapi bayarannya minum obat kimia, atau kita mau puasakan diri kita, badan kita diistirahatkan dari makanan yang membahayakan tubuh kita, hasilnya kita jadi sehat, jadi langsing, jadi glowing. Semua kan ada bayarannya. Gitu ya kan, ada yang harus kita bayar lah. Mungkin bayarnya penderitaan gitu ya. Neng, sini dulu Neng. Kenapa tuh? Diingetin. Apa Kalau nih mau ceritanya? ngemil dia kan suka beli mie. Ikutan juga. Oh ini apa teman karib ya, yang sama-sama suka ngeripik.
Iya Neng, itu cantik boleh. ya. Ngemil. Oh, jadi jangan pamer cemilan katanya sama mama ya. Ingetin maksudnya kalau Iya. kamu ngemil tuh, Iya. jangan. Mamanya kan tekanannya lumayan. Terus kesemutannya ini juga bisa pengaruh dari cemilan. Kalau Neng sih makan cemilan masih sehat-sehat aja, soalnya masih muda. Tubuhnya mesin tuh masih keluar dari pabrik. Nah kalau mama ini kan beda, ini sudah mesin yang sudah Tua. iya, jadi harus dirayun gitu. Cara merayunnya mama itu makannya bonteng, nggak boleh cemilan keripik singkong, keripik kacang-kacang yang ada bumbu-bumbu asin manis gurih itu nggak boleh. Jadi mama hidupnya udah kayak orang hutan. Pepaya petik makan, bonteng petik makan, pisang petik makan, nggak pakai dikolak. Kalau kolak nanti ada tambahan garam gitu, santan gitu ya. Insya Allah lah bisa. Ini aja udah awet muda, apalagi kalau makannya kayak gitu, tambah muda lagi, ya. Udah tua gini udah kurang. Iya, ya nggak apa-apa, umur boleh tua, tapi mesin tubuh kita itu tetap muda. Muda tuh artinya nggak banyak penyakit. Iya, nggak banyak penyakit ya. Oke. Pernah jatuh, insya Allah sih nanti dirayain semua tuh enak badan tuh. Kalau pengen tahu ada apa ya bisa jadi kita harus harus di ronsen ya kan. Tapi ronsen tuh kena radiasi loh. Kalau memang kita merasa udah dirayain aja caranya olahraga. Ini Nah, aja coba nanti dulu akan lah ya. berkurang-kurang Kalau kan misalnya setelah- yang alami dulu aja, minum air putih 8 gelas ya, air putih bukan teh manis es ya, nggak boleh juga mama teh manis es, air anget ya mama ya, Ingat air kan, anget Nek? putih gitu ya, diingetin ya. Terus teh. Suka pusing kalau misalnya udah lagi duduk sendiri udah kerasa ya Allah, memang kenapa gitu coba. Tuh ya. Tinggi. Dan tadi pertama 181, terus turun lagi 169. Di rumah juga suka ditensi, tapi kadang naik, kadang ini. Saya nggak ngasih obat banyak-banyak supaya ibu upayakan dengan pola lifestyle yang sehat ya. Karena semua penyakit sebenarnya karena makanan kita. Makanya ada orang umur sampai tua kok masih awet muda, sehat, nggak banyak penyakit. Ternyata dia hati-hati sama makanan. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, makan ini apa pilih-pilih banget, karena makannya enak semua di acara pesta tuh. Ibunya sudah hampir 90 tahun masih bisa joget apa. Ibu kok kayaknya makannya pilih-pilih. Iya, karena makanan sekarang tuh makanan tuh sumber penyakit. Oh iya benar juga kan, sekarang pengawet, pewarna, pecin, ajinomoto, masakoto, segala macam. Sementara hidup kita banyak kan dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik mobil, kurang olahraga, ya, stres juga ya kan, nggak kayak zaman dulu kan. Itu udara juga udah banyak polusi ya. Nah ini ya. Ibu namanya siapa deh tadi? Aat. Ya. Kelasnya kelas berapa? Ada tulisannya kelasnya. Dari kelasnya kelas dapur ya Bu ya? Iya, dapur aja. Dapur ya. Dapur tanggal, jadi tadi juga Bapak kelas berapa nih? Kelas 1, kelas 2. Aduh. Iya. Jadi salam kenal ya, kenal Ibu Aat. Jadi kenal orang di dapur ini. Ke dapur Iya. Tanggal 1 Desember 2020.
Ya mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Amin, ya. Banyakin sholawat ya. Baca Quran surat Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad ayat 1 sampai 6 didawamkan soal musola. Jauh ya. Terus ya olahraga tadi ya mungkin tangan diurut-urut apa tadi. Ya apa-apa ya, urut gitu. Terutama makan buah juga. Buah, minum air putih, jangan ngemil. Ya, dah itu aja. Sama dua penyakitnya tuh ya. Dua penyakitnya penanganannya hampir sama. Satu paket soalnya. Iya. Ya udah dokter, Iya, makasih dan sehat ya. mengganggu. Iya, enggak dong. Kan tugas saya di sini dan sehat. Iya, saya enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kaki empat kaki. 10 aja. Yang 10 Iya, iya. Ya. Iya, titipan nanti saya. Titipan apa ini? Surat. Surat apa? Sampai tanggal 24 Desember ya kan? Udah dapat gaji tanggal 1, tapi sampai tanggal 24 katanya. Maksudnya apa nggak ngerti. Aku mau pulang, sudah selesai. Tampok. Assalamualaikum. Yuk. Sendirian. Kenapa dek? Ini kakinya sakit. Kakinya sakit. Kenapa? Jatuh? Enggak, ditendang teman. Oh, ditendang Tadi teman. kata teman tuh dicariin dari Plymouth. Makanya kesini. Oh gitu. Masnya mana? Mas Waluyo ya. Ini ada anak-anak katanya ketendang. Oh iya. Udah Perlu diperiksa disatu sudah. Oh ya udah. Udah ya. Dikasih apa biasanya? Kecap gitu. Tadi di waktu main bola udah. Oh. Ya, saya pamitan dulu ya. Assalamualaikum. Oh sudah. Iya, balik. Iya. Iya. Aku dapat amplop. Wah, jajan sudah. Apa? Dapat dari mana tuh juga? Buka dulu. Penting. Tapi cuma surat aja sampai tanggal 24. Suratnya doang. Sampai tanggal 24.
katanya tadi ada note-nya dari Mas ini sampai tanggal 24. Apa nih maksudnya tanggal 24? Nggak tahu, saya cuma suruh nyampaikan ini cuma sampai tanggal 24 kata Mas Arif. Oh, di atasnya masuk ke bulan ini mungkin. Iya mungkin. Ini masuknya kemana? Nggak tahu lah. Kenapa itu perawatnya? Hmm? Oh udah. Ngapain? Enggak, tapi dia nyariin kita. Sama dompet. Kemana nih? Oke, ke sana. Ding. Iya. Kan ini jam 11 ya. Cukup aja lah, awas. Ini dompet. Enggak, nggih. Mau pijit sana Ding ya? Hah? Mau pijit. Iya sih, tapi gimana? Buat apa? Ya terus mau pulang. Abang yang mijit. Hah? Ayo pijit. Karena Ya udah. saya udah terserah abang, kalau abang mau mijit ya abang yang mijit. Ya, apa? Ya tapi jangan buru-buru. Pangkas rambut. Siapa tahu di sini ada ya, kanan kiri. Siapa tahu ada yang. Waktu kemarin tuh di rumah apa? Rumah dinas tentara tuh kita jalan kaki tuh. Ada kan itu muslimah ya. Coba aja nih ke situ tah. Mau dibaca tulisan tadi Ding? Tulisannya apa? Nah. Cirebon dilihat dari atas, pulang dari tahu di sini sih kelihatan kabut ya, tapi kalau
dengan mata telanjang sih kelihatan, cuman di HP nggak tahu ya. HP-nya kan bagus terus kelihatan.